Masjid Dirar dibakar, dirobohkan dan dihancurkan, kemudian dijadikan kandang hewan. Ini adalah sebagai suatu pelajaran bagi kita semua, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Tahukah kita Masjid Dirar adalah sebuah masjid yang dibangun oleh penduduk Madinah, yang didirikan tak jauh dari Masjid Quba. Masjid Dirar pada mulanya diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW saat dalam perjalanan untuk perang Tabuk. Tetapi setelah kepulangan Rasulullah SAW dari perang Tabuk, kemudian Rasulullah mengarahkan masjid tersebut untuk dihancurkan, dibakar dan dihancurkan, dirobohkan seluruhnya, kemudian dijadikan kandang hewan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober pada tahun 630 Masehi, yaitu 2 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kisahnya diabadikan oleh Allah Jalla Jalaluh di dalam Al-Quranul Karim, surat At-Taubah ayat yang ke-107. Ini maknanya iktibar, pelajaran bagi kita, bahwa ternyata tidak semua masjid itu pasti baik. Ini rumus, tidak semua masjid pasti baik. Ternyata banyak masjid yang justru dirar. Dirar artinya adalah membahayakan, merusak, memecah belah persatuan dan kesatuan umat Islam. Oleh sebab itulah, menjadi umat Islam hendaklah cerdik dan cerdas. Tidak semua masjid didirikan untuk tujuan baik. Tidak. Banyak sekali masjid-masjid yang didirikan justru bertujuan untuk memecah belah umat Islam. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Sekarang ini banyak sekali masjid-masjid yang indah, yang berdekatan, didirikan untuk saling saing-saingan. Tetapi masalahnya, manakah masjid yang dirar dan manakah masjid yang tidak dirar? Inilah yang menjadi fitnah di antara kita. Sulit sekali kita mengidentifikasi, mengenali mana masjid dirar dan mana masjid yang tidak dirar. Oleh sebab itulah perhatikan surat At-Taubah ayat yang ke-107. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Walladzina, dan orang-orang yang ittakhadhu, telah menjadikan oleh mereka, alladzina, masjidan pada masjid. Ada orang-orang yang menjadikan masjid. Yang namanya masjid itu kalau menurut orang awam, ya masjid kan tempat ibadah, untuk berkumpulnya orang-orang menyembah kepada Allah Jalla Jalaluh. Masjid pasti baik. Ini menurut pertimbangan orang-orang awam. Masjid pasti baik, bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh sebab itulah, hanya orang-orang yang alim lahir batin saja yang mengenali mana masjid yang dirar, mana masjid yang tidak dirar. Walladzina takhadhu masjidan diraran. Diraran sebagai perusak, masjid sebagai tempat bahaya. Sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda, la darara wa la dirara. La darara, tidak ada bahaya, wa la dirara, tidak ada bahaya yang lebih besar, lebih dahsyat. Sedangkan ada orang-orang yang mendirikan masjid sebagai dirar, yang mampu membahayakan, wa kufran, dan bahkan mampu menyebabkan kekafiran. Wa kufran nih, ada masjid tapi justru mengajak orang-orang untuk kafir. Wa tafriqan, dan sebagai pemecah belah, bainal mu'minina, di antara orang-orang yang beriman. Wa irsadan, dan sebagai tempat untuk menunggu mempersiapkan diri, liman, bagi orang-orang haraballaha, haraba, yang memerangi oleh diaman Allah pada Allah, wa rasulahu, dan pada rasulnya Allah,
min qablu, dari sebelumnya. Wala yahlifunna in aradna illal husna. Dan sungguh mereka yang mendirikan masjid itu telah bersumpah atas nama Allah, in aradna illal husna, tidaklah kami inginkan kecuali kebaikan. Lah ini banyak sekali orang-orang yang tidak memahami ilmu agama mendirikan masjid-masjid di mana-mana. Sedangkan mereka hanya punya modal uang saja. Mereka hanya punya modal harta. Harta bendanya banyak melimpah ruah, tetapi minim ilmu pengetahuan Islam. Sekarang ini banyak sekali orang-orang kaya raya yang dulunya mohon maaf bejat, tidak taat sama sekali. Kemudian tua-tua dia mengatakan taubat. Dengan cara apa? Mendirikan masjid-masjid tetapi di tempat-tempat yang sudah ada masjidnya. Sebagai diror, masjid perusak, pemecah belah. Bahkan mereka bersumpah atas nama Allah, tidaklah kami maksudkan kecuali kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Sedangkan Allah yashhadu, menyaksikan. Allah menyaksikan innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka sungguh-sungguh orang-orang yang dusta. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita mengkaji ilmu-ilmu Islam, mengkaji Al-Quran dan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW dengan keseimbangan antara Islam, iman dan ihsan, keseimbangan antara ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Islam, iman, ihsan, fikih, tauhid dan tasawuf ini harus seimbang. Jika tidak, maka banyak sekali masjid-masjid yang didirikan dengan maksud diror, bahkan kufron wa tafriqon bainal mu'minin. Ini sangat bahaya. Sedangkan umat Islam di akhir zaman, kalau misalnya nih ada berita masjid dibakar, masjid dirobohkan, masjid dihancurkan, Masya Allah, orang-orang Islam yang masih awam pasti akan teriak dan marah-marah. Sedangkan masjid diror ini didirikan pada masa Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, berdekatan dengan Masjid Quba. Ingin menghancurkan, menyaingi Masjid Quba agar Masjid Quba sepi. Sedangkan Masjid Quba itu didirikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dan kemudian tiba-tiba ada di dekatnya masjid didirikan oleh orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, tetapi mereka menyamar sebagai orang-orang Islam yang namanya munafik. Mereka seolah-olah sangat bertakwa, bahkan mereka bersumpah, in aradna ilal husna, tidaklah yang kami inginkan kecuali kebaikan. Kebaikan agar umat Islam bisa mendekatkan diri kepada Allah. Masjidnya bisa menjadi tempat berkumpul, menjadi perlindungan bagi orang-orang duafa, orang-orang lemah dan orang-orang fakir miskin. Luar biasa. Luar biasa ini. Oleh sebab itu wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika kita saat ini mendengar ada masjid misalnya dibakar, dirobohkan, dihancurkan, maka kita tidak boleh langsung marah. Kita lihat dulu apa yang terjadi. Kenapa bisa dibakar? Kenapa bisa dihancurkan? Memang jangan-jangan masjid yang dihancurkan dan dibakar itu adalah sebagai teror, sebagai masjid perusak, penghancur, bahkan pemecah belah di antara orang-orang Islam. Tetapi yang namanya orang Islam pasti tidak akan berani, nggak akan berani. Masjid kok dibakar, masjid kok dirobohkan, nanti kita kualat, kita akan berdosa. Lah inilah membutuhkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar menguasai ilmu pengetahuan secara lahiriah dan batiniah, menguasai ilmu secara intelektual dan spiritual. Jika tidak, Masya Allah, di Indonesia juga banyak sekali masjid-masjid yang didirikan dengan maksud diror, kufron, wa tafriqon bainal mu'minin. Demikian, semoga menjadi iktibar pelajaran bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.